Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMA Al-Kausar yang Bapak sayangi dan saya banggakan, jumpa kembali pada materi sosiologi. Jumpa dengan saya, Bapak Ali Afandi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku menyimpang dengan beberapa indikator. 1. Pengertian perilaku menyimpang. 2. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. 3. Jenis-jenis perilaku menyimpang. Mari kita urai beberapa indikator tersebut di atas. Pengertian perilaku menyimpang. Satu, menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan suatu usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau abnormal. 2. Pengertian perilaku menyimpang menurut James van der Zanden berpendapat penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Pengertian perilaku menyimpang yang ketiga, menurut Dr. Kartini Kartono, beliau berpendapat bahwa penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Satu, berdasarkan kadarnya. A. Penyimpangan primer dengan ciri-ciri: 1. Bersifat sementara atau temporer, atau 2. Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang, atau yang ketiga, masyarakat mentolerir atau menerima penyimpangan tersebut. Contohnya adalah pelanggaran para pengendara sepeda motor yang melewati jalan tol. Penyimpangan ini biasanya dalam kondisi tidak macet, mereka tidak akan lewat jalan tol. Satu, berdasarkan kadarnya. Berdasarkan kadarnya, penyimpangan yang B adalah penyimpangan sekunder dengan ciri-cirinya: bersifat cenderung permanen atau tetap, gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang, kemudian masyarakat masih mentolerir penyimpangan tersebut. 2. Berdasarkan jumlahnya. A. Penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Contohnya, pencurian yang dilakukan sendiri. Ini merupakan bentuk penyimpangan individu. B. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan
menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Pada umumnya, penyimpangan kelompok terjadi dalam subkebudayaan yang menyimpang yang ada dalam masyarakat. Contohnya, geng kejahatan atau mafia. Tiga, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan sosial pada poin A adalah penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Jadi, penyimpangan positif merupakan penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan. Meskipun cara yang dilakukan tampaknya menyimpang dari norma yang berlaku. Contoh kisah inspiratif perempuan teknisi pesawat. Ada seorang perempuan yang menjadi teknisi pesawat. Pada umumnya, seorang teknisi itu didominasi oleh kaum laki-laki. Ini merupakan penyimpangan positif. B. Penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Dalam penyimpangan negatif, tindakan yang dilakukan akan dicela oleh masyarakat dan pelakunya tidak dapat ditolerir oleh masyarakat. Contohnya penjambretan karena ini merugikan orang. Jenis-jenis perilaku menyimpang. 1. Tindakan kriminal dan kejahatan. Tindakan kriminal dan kejahatan adalah ada tindakan yang bersifat terang-terangan seperti pencopetan, penjambretan, pencurian, penodongan, dan perampokan. Kejahatan jenis ini tergolong kelas teri atau kecil-kecilan, dan pelakunya biasanya terdorong karena kesulitan ekonomi. Kejahatan-kejahatan kecil dengan latar belakang kesulitan hidup ini disebut dengan kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Tindakan kriminal yang kedua adalah white collar crime atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya hidup berkecukupan, bahkan kaya raya. Sifat kejahatan mereka halus, namun lebih merugikan. Pada umumnya dilakukan oleh para pejabat, pengusaha, atau kaum profesional lain. Kejahatan ini disebut dengan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Tindakan kriminal dan kejahatan berikutnya adalah kejahatan tanpa korban atau crime without victim, yaitu tindak kejahatan yang tidak membawa korban, tetapi dianggap tercela oleh masyarakat, misalnya berjudi, menggunakan obat bius, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu penyimpangan perilaku seksual, yaitu hubungan seksual sebelum atau di luar pernikahan. Dalam lingkungan masyarakat yang bernorma, hubungan seksual sebelum nikah atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, kenakalan anak atau juvenile delinquency. Kenakalan atau delinkuensi menurut Profesor Dr. Fuad Hasan adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Contoh, perilaku seorang anak yang melakukan pencurian sepeda motor padahal dia masih berada jauh di bawah umur.
Nah, untuk menentukan kenakalan anak ternyata belum ada batas yang tegas di berbagai negara. Contoh di Inggris, batas usia yang digunakan adalah 8 tahun ke bawah. Di Amerika, batas yang digunakan adalah 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, di Indonesia sendiri menurut KUHP pasal 47 menyebutkan belum dewasa umurnya jika belum mencapai 16 tahun. Jenis penyimpangan berikutnya adalah penyalahgunaan nafza atau narkoba. Nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan narkoba, narkotika, dan obat-obat berbahaya merupakan obat-obatan yang digunakan dalam dunia medis dalam pengobatan. Jenisnya bisa berupa ekstasi, ganja, heroin, dan opium. Penyalahgunaan narkoba yang bentuk berikutnya adalah penyalahgunaan naza atau narkoba, yaitu alkohol. Alkohol dapat disebut dengan racun protoplasmik yang memiliki efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Nah, hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan, karena tidak dapat berpikir secara normal akibat pengaruh alkohol. Demikian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, taati protokol COVID-19. Ketemu lagi dengan saya pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.